Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra sya'bana syahra rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, segenap para bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Jami Nurul Hasanah yang saya hormati, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah muliakan. Wabil khusus pengurus DKM beserta jajaran pengurusnya yang saya hormati, yang mudah-mudahan seluruh pemikiran pengabdiannya senantiasa menjadikan nilai ibadah yang dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Puja-puji beserta rasa syukur kita, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla yang berkah hidayah dan taufiknya, nikmat iman Islam, juga nikmat sehat dan panjang umur. Di kesempatan ini alhamdulillah Allah masih mentakdirkan kita, masih mengizinkan kita untuk bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berjalan menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan rutinitas mingguan kita, mengkaji secara bersama-sama, yang inilah merupakan sebuah kewajiban kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan bulan ini memasuki bulan Sya'ban. Sya'ban itu artinya bercabang-cabang. Kalau bercabang-cabang berarti banyak. Artinya orang yang melakukan amal ibadah di bulan Sya'ban pahalanya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka syukur alhamdulillah malam hari ini kita hadir ke masjid ini, yang mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah, niat berjamaah salat subuh, niat silaturahmi, dan juga niat menambah wawasan ilmu pengetahuan agama, menjadikan wasilah, menjadikan asbab di usia kita yang sudah senja ini, mudah-mudahan seluruh dosa yang pernah kita perbuat sampai detik ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan wasilah, menjadikan asbab rumah tangga kita sakinah, mawadah warahmah. Anak cucu keturunan kita menjadi anak cucu keturunan yang soleh solehah. Yang paling penting, Allah catat kita masuk golongan husnul khatimah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibanal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, masih menjelaskan tentang tauhid. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai kepada kajian fikih. Di mana sebelumnya telah dibahas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wajib memiliki 20 sifat. Yang 20 sifat ini terbagi menjadi 4 golongan. Ada yang masuk golongan nafsiyah, ada yang masuk golongan salabiyah, ada yang masuk golongan ma'ani, ada yang masuk golongan ma'nawiyah. Ini mah pembagiannya saja. Kalau di usia kita kayak begini udah puyang duluan kayaknya. Pembagian begitu mah. Tapi yang perlu kita pahami bahwa karena memang sifat yang 20 ini merupakan sifat yang wajib bagi Allah, maka sifat ini akan selalu nempel pada zat. Maka ketika kita mengenali sifat-sifat Allah, maka seyogianya kita mengenali zat Allah, karena memang sifat selalu mengikuti kepada zat. Contoh, kita melihat kotak amal. Kotak amal warnanya apa? Hitam apa hijau itu? Hijau ya, hijau. Kotak itu zat, warna hijau itu adalah sifat. Ketika kita melihat warna hijau, maka kita pasti akan melihat kotak, kan begitu? Ya kan? Logikanya begitu. Enggak, kita melihat kotak belum tentu warna hijau. Ya. Tapi ketika kita melihat warna hijau di belakang kita, itu sudah kita pasti akan melihat kotak. Yang kotak itu adalah zat, warna hijau adalah sifat. Nah, di sini nih, ya. Maka ketika kita memahami tentang sifat wujud, kidam, bako, mu'alafatu lil hawadisi, qiyamuhu bin nafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiron, mutakaliman. Kita melihat itu, kita mengenal itu, maka kita harus seyogyanya mengenalnya zatnya juga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang agak sulit, roman-roman ini susah kayaknya. Logikanya kan begitu. Ketika kita melihat masjid, masjid warna putih, kan begitu. Putih sifat, masjid zat. Ketika kita melihat warna putih, oh itu masjid, kan begitu. Ya. Sehingga kadang-kadang begini kita, kalau misalkan nunjukin orang, nanti bapak naik angkot aja yang warna biru, kan begitu. Suka begitu kan ya? Angkot biru nomor 5. Nah, gitu. Angkot biru nomor 5. Ketika kita melihat warna biru, oh itu angkotnya. Kan begitu harusnya. Tapi lebah tauhid mah kayaknya ribet juga ini. Ketika kita memahami dan mengenal sifat-sifat Allah, seyogyanya kita harus mengenal Allah. Ya. Gitu. Ketika kita melihat Allah itu qadiron, Allah itu muridan,
Maka seyogianya kita ini harus mengenal zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dengan ketauhidan kita kayaknya agak berat juga ini. Ya. Maka disinilah kita harus memahami tentang sifat-sifat yang 20 ini. Ya. Sifat nafsiyah, wujud, itu sifat nafsiyah, bangsa jiwa, bangsa diri. Makanya ada ahli tauhid lain mengatakan bahwa wujud mah bukan sifat katanya. Karena ketika Allah mengucapkan Allah berarti wujud. Gitu. Ada lagi yang salabiyah. Salabiyah kidam bako malapatu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsihi. Wahdaniyat. Ya. Kidam bako malapatu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyat. Itu sifat salabiyah, mencabut. Ketika Allah mengatakan Allah terdahulu, tapi terdahulunya mencabut kalimat tidak ada awal. Nah, itu mencabut. Kemudian ma'ani, sifat ma'ani, bangsa makna. Mana? 7 itu mah. Qudrat, Allah berkuasa. Iradat, Allah berkehendak. Ya. Maka ketika kita mengatakan Allah berkuasa, mustahil Allah itu lemah. Ya, al-azu. Ya. Ketika Allah mengatakan Allah punya kehendak, maka mustahil Allah tidak punya kehendak. Ketika Allah mengatakan ilmu, Allah mengetahui, maka di hati langsung mengatakan mustahil Allah bodoh. Ketika kita mengatakan hayun, Allah hidup, berarti mustahil Allah mati. Ya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat sama, basor, kalam. Ketika mengatakan sama, Allah mendengar, mustahil Allah tuli. Ketika kita mengatakan Allah basar, Allah melihat, melihat hanya Allah dengan kita kan beda. Kita melihat dengan mata, Allah mah dengan sifat basornya. Maka dengan sifat mata mah terbatas, basar Allah mah tidak terbatas. Ketika kita mengatakan Allah itu melihat, mustahil Allah itu buta. Dan ketika kita mengatakan Allah punya sifat kalam, Allah berfirman, ya, maka mustahil Allah itu bukmun, nggak bisa bicara. Nah ini harus dalam diri kita ini, sifat yang 20 ini harus sudah kenal banget sebetulnya mah. Nah, pembuktiannya apa? Maknawiyah, kaunuhu qadiron. Buktinya Allah berkuasa. Buktinya Allah berkehendak. Ya, kehendak seperti apa? Kehendak Allah bayi berada di rahim, itu ditentukan oleh Allah kapan keluarnya. Kehendak Allah. Ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan 10 hari, ada yang 10 bulan, ada yang 11 bulan, ada yang 12 bulan, bahkan ada yang sampai 3 tahun. Itu kehendak Allah. Wa nukirru fil arhami ma yasa ila ajalin. Ya, Allah tetapkan manusia di dalam rahim-rahimnya sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang 7 bulan disebutnya prematur, ya kan? Itu semuanya kehendak Allah. Dan Allah berkuasa. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Ya. Kehendak Allah juga tidak terbatas.
Allah menghendaki apa buat kita? Nah, hati-hati tuh antara kehendak dengan perintah, kadang-kadang suka keder. Ya. Kehendak dengan perintah. Allah contohnya begini, Allah memerintahkan semua lingkungan Masjid Nurul Hasanah ini supaya pada ngaji atau semuanya pada berjamaah di masjid. Perintahnya seperti itu. Ya. Perintahnya seperti itu. Semua laki-laki yang berada di lingkungan Masjid Nurul Hasanah dianjurkan, diperintahkan sholatnya bukan di rumah tapi di masjid. Sholatnya bukan di akhir waktu tapi di awal waktu. Kan begitu. Sholatnya bukan sendirian tapi berjamaah, karena utamanya sholat kan 3. Satu awal waktu, satu berjamaah, 2 di masjid, 3 awal waktu. Itu sholat yang paling utama. Ya. Tapi kan faktanya kehendak Allah tidak semuanya. Allah menghendaki semuanya bisa berjamaah di masjid, walaupun memang Allah perintahkan. Disitulah kehendak Allah. Itu. Maka kita bersyukur dikehendaki oleh Allah bisa hadir, bisa ngaji, ya dalam keadaan sehat walafiat. Ini kehendak Allah. Ya. Ini adalah sifat-sifat yang wajib kita ketahui, yang memang harus kita pahami betul-betul. Ya. Ketika kita berdoa, maka pasang sifat Allah. Allah itu punya sifat sama, mendengar. Mau doa pelan-pelan kek, alimun bidatis sudur. Mau pelan kek, mau kenceng kek, mau di mana kek, Allah mendengar. Ketika kita melakukan amaliyah, sedikit ataupun yang banyak, yang jelek maupun yang bagus, kita langsung menempelkan sifat Allah itu sama. Allah itu basor, melihat. Ya. Bahkan Allah itu melihat hati kita. Ya. Seperti apa hati kita? Apakah hati kita baik atau tidak? Allah melihat itu. Kalau kita makan nggak bisa. Makanya kita kadang-kadang ketipu sama orang-orang munafik. Kenapa? Karena kita mah nggak tahu yang ada di dalam hati manusia. Maka sehingga ada peribahasa, dalamnya laut masih bisa diselami, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Kan begitu peribahasanya. Allah mah tahu. Ya. Begitu. Ya. Inilah fungsi daripada sifat-sifat yang dimiliki, yang wajib dimiliki oleh Allah. Makanya suka ada bahasa begini, Allah tuh nggak buta, karena memang Allah memiliki sifat basor. Allah juga tidak tuli. Ya. Kalau kita makan ada lengahnya, Allah mah tidak pernah lengah. Ya. Nah, ini sifat yang wajib dimiliki oleh Allah. Kemudian ada yang sifat yang mungkin di Allah. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Ya. Kullu mumkinin wa tarkuhu. Ya. Semua yang mungkin adanya ataupun tidak adanya, itu adalah jaiznya Allah. Ya. Sifat yang jaiz di Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz, sehingga menjadi jumlah 41. Yang selanjutnya ini juga harus kita pahami, yang kita harus pelajari. Wa yajibu wa yajibu lahu ta'ala ijmalan
kullu kamalin yaliku bijatihi salabiyati wa yastaqilu alai jami'ul qaidi wa dalilu ala dalika kullu wujudu hadal alam ala hadas syakli al badi. Wa yajibu lirrusuli tadi wajib secara global semua kesempurnaan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mustaqil baginya adalah perlawanan-perlawanan yang menunjukkan bahwa wajibnya bagi Allah secara global ini untuk semua kesempurnaan ala dalika kulihi wujudu hadhil alam, karena adanya ini alam yang sempurna. Ini yang wajib kita ketahui juga tentang kehebatan Allah, alam yang Allah ciptakan dengan penuh kesempurnaan, termasuk manusia di dalamnya. Yang selanjutnya yang wajib kita pelajari, yang kita pahami juga, wa yajibu lirrusuli alaihi wassalatu wassalam as-sidqu fi jami'i ma ahbaru bihi walau bil majhi. Yang wajib kita ketahui adalah sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, siapapun itu. Ada Rasul, ada Nabi. Kalau Rasul mah orang yang diciptakan oleh Allah, diberikan wahyu dan diperintahkan untuk disebarluaskan. Rasul. Kalau Nabi, orang yang diciptakan oleh Allah, diangkat jadi nabi, diberikan wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk disebarluaskan kepada orang lain, nabi. Makanya beda, kalau nabi mah ada 124.000, sedangkan rasul mah ada 313. Tapi yang wajib kita ketahui itu hanya 25. 25 juga kita kagak hafal. Ada yang hafal ini? 25. Kalau dites. Ada. Dari mulai Adam. Nabi Adam. Ini kan wajib kita hafal. 25 hafal lagi yang 313. Waduh. Ya. Ini wajibnya adalah bagi Rasul. Bagi Rasul, setiap Rasul, siapapun itu, Nabi Adam kek, Nabi Nuh kek, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang wajib? Yang pertama asidku, jujur. Ini kan jujur susah ini, ya. Jujur ini susah, perkara yang sulit. Nyari orang pinter mah gampang, tapi orang nyari orang yang jujur, wah susah, ya. Makanya yang pertama itu adalah yang wajib dimiliki oleh setiap para rasul itu adalah asidku, jujur. Seorang pemimpin, ya, utusan Allah, diberikan wahyu oleh Allah, diperintahkan untuk disebarluaskan, maka wajib yang pertama itu sidik, jujur. Ya. Nggak boleh bohong walau bil maji, walaupun dalam keadaan bercanda, tetap harus jujur. Kan pernah Rasul bercanda. Suatu hari ada nenek-nenek bertanya sama Rasul, ya Rasul, saya bisa masuk surga enggak? Kata nenek-nenek di depan Siti Aisyah juga. Kata Rasul, di surga itu nggak ada nenek-nenek,
Itu nenek-nenek langsung mukanya langsung ya kesel. Gimana orang kesel? Ya. Mari meninggalkan Nabi sambil dalam keadaan menangis. Ya. Nah, kelihatan sama Siti Aisyah. Nanya sama Rasul, ya Rasulullah, ada apa? Emang tadi ngomong apa? Emang kenapa? Itu nenek-nenek pulang dari sini mukanya musam, mari nangis. Oh itu katanya. Kata Rasul, dia nanya tadi di surga apa? Saya masuk surga enggak ya Rasul? Saya jawab, di surga enggak ada nenek-nenek. Pantes katanya. Maksudnya apa? Ya memang enggak ada nenek-nenek. Bukan berarti nenek-nenek enggak masuk surga, tapi Allah akan kembalikan lagi seorang perempuan yang nenek-nenek menjadi seger, buger lagi. Bukan nggak masuk, nenek-nenek nggak masuk. Lagian juga masa di surga tempat yang indah banyak nenek-nenek, kan kurang indah kayaknya ya. Makanya ada aki-aki megang tongkat, ya mau jalan pada kemana, kayaknya kurang indah begitu mah. Tuh. Ya. Nah itu kan bercanda, tapi kalau jujur, artinya bukan berarti nenek-nenek itu nggak bisa masuk surga, tapi nenek-nenek yang masuk surga akan dikembalikan lagi, ya, akan dikembalikan lagi kepada usia muda lagi. Ya. Dalam surat Yasin apa itu? Ya. Waja'alnakum abkaro gitu. Ya. Di surat Waqiah. Surat Waqiah. Nah ini, kalau misalkan lawannya, kalau misalkan Allah enggak jujur, bohong, kizib, wah bahaya. Pemerintah bohong aja bahaya. Orang kita nih sebagai pemimpin di keluarga bohong, wah bahaya. Dari mana Pak? Habis ngaji. Masa habis ngaji bawa joran? Iya. Ya ini mah malam ada yang ngasih be, udah macem-macem. Karena memang sekali bohong dia akan mempertahankan kebohongannya, berbeda dengan jujur. Dari mana Pak? Masjid lama amat ngaji. Ya. Makanya seorang pemimpin itu memang seyogyanya harus punya sifat sidik, jujur. Ya. Kan seorang nabi, seorang rasul kan pimpinan. Nah, ini. Mustahil kalau misalkan para nabi itu bohong. Namanya orang bohong, lagi jujurnya aja nggak bakal dipercaya, apalagi lagi bohongnya. Tapi kalau orang yang biasa jujur, lagi bohongnya aja dipercaya. Seperti tadi bercandanya Rasul. Ya Rasul, saya masuk surga apa enggak? Di surga enggak ada nenek-nenek. Karena Rasul memang selalu jujur, maka bercandanya saja masih diterima oleh masyarakat. Tapi kalau misalkan biasa bohong kita nih, dia mah bohong mulu, jangan dipercaya, kan begitu bahasanya. Kita juga sering begitu. Ya, maka dalam kita juga dianjurkan yang pertama memiliki sifat sidik, jujur. Jujur sama siapapun ketika ditanya, jujur. Jangan kijib, artinya bohong. Ini wajib nih bagi Rasul. Bahaya kalau Rasul punya sifat kijib. Yang kedua, wajib bagi Rasul itu adalah al-amanah. Ya, terpercaya, amanah. Kalau misalkan tidak terpercaya, khianat nih, lawannya adalah khianat. Lawan dari amanah adalah khianat. Seorang pemimpin kan harus amanah, nggak boleh khianat. Siapapun itu pemimpinnya, seorang ibu kah, seorang bapak kah, sebagai kepala keluarga harus amanah, nggak boleh khianat. Seorang istri nggak boleh khianat, harus amanah sebagai istri.
Seorang suami harus amanah sebagai suami, nggak boleh hianat kepada istri. Nah ini wajib bagi Rasul mah, bagi kita mah nggak wajib, cuman dianjurkan. Akan lebih bagus kalau kita memiliki sifat amanah, kalau bagi kita mah. Ya. Yang ketiga sifat patonah. Sifat patonah itu artinya cerdik. Kalau patonah itu bawaan. Kan ada orang yang pinter Pak, bawaannya. Ada yang memang pinter karena belajar. Ada yang memang pinter, emang bawaannya pinter. Ya. Itu saya punya guru Pak. Cerita di pesantren nggak ada yang serius. Di Manon Jaya, di Ciamis, di mana? Di Tasik Manon Jaya, di Ciamis, di apa? Di Maribaya, di mana? Nggak kedengaran beliau itu serius pesantrennya. Tapi emang dasarnya, emang IQ-nya hebat. Malah konon cerita begini, satu hari pernah pagi-pagi ini Kang Ajis lagi ngaji begini pagi-pagi ini, kata Kang Ajis begini, jangan dulu mulai ngajinya, saya lagi nungguin orang katanya. Kan yang lain kan bertanya, siapa nungguin siapa ini, kok ngaji nggak mulai-mulai. Pokoknya jangan dulu mulai kalau dia belum datang. Diliatin, dibaca sama teman-temannya, oh ini belum datang satu nih. Kucuk be, bangun tidur, pada gisik mata, pada gini nggak datang, duduk be dia. Ayo mulai ngaji katanya, mulai doa. Begitu ngelogat kitab, diplesetin. Ini kalimat apa? Pahmi katanya. Dijelasin sama dia. Ini kalimat ini. Bagaimana imrit jurmiahnya? Begini. Bagaimana imritinya? Begini. Bagaimana alfiahnya? Begini. Semuanya kejawab semuanya. Kata Kiai akhirnya ngomong begini. Dari tadi saya nungguin lu, nyari alasan buat marahin lu. Tapi sampai saat ini gua nggak ada alasan buat marahin lu. Maka dari sekarang lu mau ngaji kek, mau kagak, bodoh amat. Gua udah tahu lu pinter. Gitu akhirnya. Pinter memang luar biasa. Dan memang keturunan mereka itu keturunan dari keturunan dari itu guru saya itu Masya Allah. Ya. Ada lagi yang satu, bapaknya itu dosen IPB. Ya. Bapaknya dosen IPB, punya anak namanya Iqbal. Ini pinternya, karakter pinternya. Ya. Saya masih SD, kenal dia masih SD. Lulus SD masuk SMP beasiswa. Karena nilai SD-nya bagus, beasiswa masuk di SMP. Di SMP-nya masuk SMA, beasiswa lagi baik. Ya, begitu ujian di SMA, malam-malam sama saya, Iqbal, ngapalin ente kan besok ujian? Ogah katanya. Emang kenapa? Takut juara lagi. Kalau juara lagi saya nanti diatur sama negara, beasiswa lagi baik katanya. Enggak saya, kagak ngapalin huruf-huruf acan itu. Kagak ngapalin, buku juga nggak pernah lihat. Enggak mau, saking nggak mau-maunya juara 1. Kita makan berusaha untuk supaya juara 1, dia mah nggak mau. Karena kata dia kalau juara 1 nanti diatur oleh lagi sama negara. Bosen saya beasiswa katanya. Nilainya sama yang juara 1 cuman beda 1, yang kagak ngapalin. Lulus SMA ditawarin kedokteran di UI, tinggal bayar 25 juta, nggak mau, saya nggak minat kedokteran. Ditawarin kimia di IPB tanpa tes, nggak mau, saya nggak minat ke IPB, ke kimia. Akhirnya dia masuk perbankan, saya nganterin ke tempat kosannya. Waktu itu 7 juta 1 tahun bayar kosnya.
Saya nganterin tuh. 4 tahun selesai kuliah, menang dapat nilai the best. 1 bulan kemudian, 1 bulan dari habis wisuda, dia suruh berangkat ke Singapura mewakili dosen IPB. Kan lucu, aneh. Kuliah baru lulus, 1 bulan kemudian dia diutus oleh IPB mewakili dosen IPB ke Singapura. Akhirnya di Singapura dapat beasiswa lagi, kuliah untuk S2. Pulang dari Singapura dapat beasiswa lagi baik di Jerman. Anak-anaknya karena di Jerman mah harus berkeluarga, syaratnya harus nikah dulu sama orang Tasik, anak ajengan Tasik. Punya anak 1 baru berangkat ke Jerman. Ya. Pulang dari Jerman bukan pulang, kunjungan. Kain kunjungan ke Indonesia dari Jerman 1 bulan, tapi pekerjaannya kelar 2 minggu, maka yang 2 minggu pakai pulang sama dia. Saking gede-gede yaitu beasiswa, sekeluarga diangkut semua ke Jerman. Sekarang nih saya liatin di Facebook, liatin ada di depan istana, kadang-kadang bareng sama Quraisy Shihab. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Asep Kamaludin kemarin ketemu. Ya. Lagi apa namanya? Ketemu di Bandung katanya. Saya nih kenal nggak mas ini sama ini? Ketemu di Bandung. Ya, sama-sama pangkat doktor. Tuh emang pinter, luar biasa. Ada lagi dulu Pak, yang saya kenal itu namanya perempuan namanya Mujayana. Ini patonahnya dia nih, hebatnya dia. Kalau usia masih tuaan saya, cuman saya sekolah lambat. Saya di aliyah kelas 1, dia aliyah kelas 2. Namanya Mujayana, yatim piatu, cakep, orang Banten, Serang. Itu Pak kalau ngelihat rapotnya Mujayana Pak, aneh. Ada nilai 9 aja 2, 9-nya 2 itu jelek Pak. Kalau ada 9-nya 2 jelek itu. Semuanya 10 rapotnya. Saking bingung-bingungnya guru, karena guru sampai ngomong begini, seandainya ada nilai lebih besar daripada 10, saya kasih lebih daripada itu. Itu hebatnya Mujayana. Patonahnya itu. Ya. Dia mah kelasnya ngaclok. Kelas 1 pindah ke kelas 3, kelas 3 pindah ke kelas 5, kelas 5 pindah ke kelas bebas. 3 tahun sampai kelas bebas. Akhirnya sekolahnya lulus aliyah, nilainya begitu nilai pengumuman nilai aliyah NEM-nya itu nomor 3 di Jawa Barat. Berarti masih ada 2 lagi yang lebih pintar daripada Mujayana. Nomor 3 di Jawa Barat, nilai tertinggi di Jawa Barat. Kuliah ke UIN Ciputat. Baru dapat 2 tahun kuliah, dapat beasiswa ke Kairo. Di sana terus di Kairo, konon katanya sekarang dia menikah dengan, dia jadi dosen di Kairo, menikah dengan dosen Kairo. Tanya aja sekarang sono, kalau misalkan ada yang kuliah di Kairo, tanya aja namanya Mujayana. Pinternya luar biasa Pak. Itu memang bawaan. Ada memang yang memang bebalnya ampun-ampunan, ada kan? Ya Allah, nyebutin A aja H. Nyebutin A H. Nyebutin H A. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Itu yang kan saya memang setiap hari berhadapan dengan anak-anak Pak. Jadi bisa karakter. Ada yang pinteran, ada yang memang lemah, ada yang lemot, udah macam-macam tuh. Nah ini bagi Rasul ini, patonah ini wajib cerdik, harus cerdik ketika menentukan permasalahan. Sikap apa yang diambil oleh seorang nabi, seorang rasul, maka disinilah patonahnya itu diperlukan. Ya.
Indonesia dipimpin oleh orang yang bodoh, ya hancur negara. Kan patokannya patokannya itu adalah pemimpin. Ya. Ini Indonesia nih Pak. Rakyatnya rajin ngaji semuanya, berjamaahnya rajin berjamaahnya rakyatnya. Tapi pemimpinnya brengsek, hancur. Hancur. Tapi kalau misalkan pemimpinnya bagus, amanah, ya, amanah, patonah, sidik, walaupun memang masyarakatnya ancur-ancuran, nggak pernah ibadah, ampun-ampunan deh masyarakatnya, negara pasti maju tetap. Selama pemimpinannya bagus. Ini, ya. Maka disinilah wajibnya seorang pemimpin, seorang nabi, seorang rasul wajib memiliki sifat patonah. Ya. Lawannya apa? Kitman. Ya. Kitman. Apa namanya? Biladah. Biladah itu artinya bodoh. Ngomong di pertanyaan kemana, jawab kemana. Ini kan berabe urusannya kalau begitu. Ya. Bagaimana Pak tentang masalah? Jawabannya ngaco, udah parah itu udah. Ya. Tapi kalau misalkan ada pemimpin yang simple, lugas, ya kan enak banget kita dengarnya. Yang terakhir adalah watabligu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Ya. Sifat yang wajib bagi Rasul itu yang nomor keempat adalah tabligh, menyampaikan. Apapun yang disampaikan oleh Allah maka wajib disampaikan kepada masyarakat. Maka ada hadis begini, baligu anni walau ayah. Ya. Baligu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Ini menunjukkan saking wajib-wajibnya para nabi, para rasul memiliki sifat tabligh, menyampaikan. Dan kita juga sebetulnya wajib. Ya. Jadi kita ini punya kewajiban Pak, habis ngaji begini nih seyogyanya kita sampein sama orang yang kagak ngaji, kan gak mungkin ya. Cari seyogyanya nih, kita datang sama yang tadi sekarang kagak ngaji, Pak. Saya tadi ngaji, Pak. Tadi di masjid, ya. Saya dengar nih bahwa sifat yang wajib di Rasul itu pertama sifat sidik, ya, amanah, patonah dan tabligh, atau tabligh dan patonah, dibalik nggak apa-apa, itu mah. Ya. Sidik begini Pak, itu wajib sebetulnya mah, harus disampaikan kepada yang lain, minimal kepada keluarga kita. Nah ini memang kalau bagi kita mah nggak wajibnya bukan seperti Rasul. Apa yang pernah kita dengar, hal-hal yang baik, maka seyogyanya disampaikan pula kepada orang lain, kecuali ada amanat. Ada amanat, misalkan suka ada yang begini, ini wiridan, ini amalan, jangan dikasih sama orang ya. Nah jangan dikasih tuh, kecuali jangan disampaikan sama orang ya. Nah ini nggak boleh. Ya, tapi kalau kayak begini, kita sebetulnya punya kewajiban untuk menyampaikan kepada yang tidak ngaji seyogyanya. Nah ini kalau pagi kita mah, bedanya, ya, kewajiban kita dengan kewajiban Rasul beda. Ya, itu. Mustahilnya apa? Mustahil Allah bohong, mustahil para Rasul bohong, mustahil para Rasul hianat. Ya, mustahil bagi Rasul biladah, ya, mustahil bagi Rasul kitman, itu menyembunyikan apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya, disembunyikan oleh Rasul mustahil. Para Rasul bodoh mustahil. Yang terakhir wa yajuju fi haqqihim sifatuhu al-basyara, ya. Sifat Nabi yang yang jaiz adalah
sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Ini jaiz nih. Walaupun memang Nabi wajib memiliki sifat sidik, Nabi wajib memiliki sifat patonah, wajib memiliki sifat amanah dan tablik, tapi jaiznya Rasul adalah sifat basyariah, kemanusiaan. Manusia tetap, beda dengan Allah. Ya, kalau Rasul mah basyariah, sifat kemanusiaan. Sama seperti kita. Suka tidur, suka makan, suka minum, suka bicara, suka jalan, dan kelihatan jalannya. Ini sifat yang dimiliki, yang jaiz bagi Rasul, sifat kemanusiaannya. Walaupun memang beliau wajib memiliki sifat sidik, amanah, tablik, dan patonah, tapi yang jaiznya bagi para Rasul adalah sifat basyariah, kemanusiaan. Jadi sama seperti kita. Cuman kalau kita mah tidak wajib memiliki sifat yang 4 tersebut, tapi dianjurkan memilikinya. Tapi bagi para Rasul mah wajib untuk memiliki. Ya, gitu. Ya. Wa yajma'u makna hadas sifat kulluha qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kumpul nih dari makna sifat-sifat yang wajib di Allah, dari mulai sifat wujud sampai sifat kalam. Kemudian sifat bagi Rasul dari mulai sidik, amanah, tablik, patonah, dengan dari kalimat apa? Ya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kumpul nih. Jadi sifat-sifat yang ada di Allah, yang wajib di Allah, sifat-sifat yang ada di Rasulullah atau para Rasul, ini kumpul dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kumpul tuh. Cuman cara ngumpulinnya kadang-kadang nih kita yang belum memahami secara betulnya. Nah, beres tuh. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan membahas tentang yang harus kita itikadkan juga adalah tentang para malaikat, tentang para nabi. Karena kemarin kan kita wajib pertama beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dengan mengenal sifat-sifat Allah. Ya. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah nanti. Malaikat-malaikat yang harus kita imani. Ya. Malaikat itu seperti bagaimana insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Demikian, barangkali ada sebelum ditutup, ada yang bertanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, mau bertanya. Tadi Ustaz menjelaskan masalah sifat Allah, sifat 20. Sangat menarik sekali, menambah ilmu. Tapi yang terpikir saya Ustaz, sifat saya sebagai manusia yang selalu was-was atau maksud saya begini, apakah ini maksud saya seuzon atau was-wasnya saya terkadang merasa ragu-ragu, apakah ibadah saya diterima Allah? Bolehkah saya, wajarkah saya berpunya pikiran demikian? Ya. Dan apa itu termasuk sekutu atau dosa? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, anugerah terbesar itu kan Allah menghendaki kita untuk bisa melakukan ibadah. Itu anugerah terbesar sebetulnya. Karena tadi ada orang diperintah tapi ternyata Allah tidak menghendaki. Diperintah tapi ternyata Allah tidak menghendaki. Dan Allah ternyata menghendaki kita. Ini sebetulnya adalah anugerah. Kadang-kadang kita suka bertanya juga, karomah itu apa? Ya ini nih karomah namanya. Kita ngaji,
Ini namanya karomah, kemuliaan. Ya. Karomah. Gak usah dicari karomah mah. Yang harus dicari kita adalah istiqomah. Kita istiqomah aja, kita ngaji setiap habis subuh, ba'da subuh, istiqomah. Nah, karena karomah mah sudah Allah kasih sama kita. Ini adalah karomah, kemuliaan. Nah, tapi kadang-kadang memang manusiawi. Kadang-kadang dengan banyaknya dosa, ketika kita bertobat, diterima apa enggak ya tobat saya? Kan begitu. Ya. Ini ibadah saya ini diterima apa enggak ya? Nah, ini kan sebuah manusiawi. Sama dengan ketika kita berdoa, doa saya diijabah apa enggak ya? Sebetulnya ini pantangan, Pak. Kalimat-kalimat ini pantangan. Ya. Apa yang kita lakukan seyogyanya memang harus yakin sebetulnya. Ya. Karena dalam berdoa jangan pernah, kita ini pantangannya, dalam berdoa jangan pernah mengatakan doa saya diijabah apa enggak ya? Yakin bakal diijabah. Cuman diijabahnya kadang-kadang bukan sesuai permintaan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Kadang Allah itu mengijabah doa bukan sesuai permintaan, tapi sesuai kebutuhan. Ini. Dan ketika Allah mengijabah doa sesuai dengan kebutuhan, kita nggak sadar kalau doa kita sedang diijabah. Kenapa kita harus yakin? Karena memang Allah juga memerintahkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua, maka aku akan mengijabah. Allah kan berjanji. Janji Allah. Setiap orang yang berdoa aku akan ijabah. Bahkan dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku akan mengijabah doa orang yang berdoa. Sedangkan Allah nggak kayak kita. Kita mah kadang-kadang meleset. Besok kita ke sana yuk, pas pagi PGB yuk. Maaf ya, saya nggak jadi. Ada begitu. Kita mah, Allah mah enggak. Ya, maka yang kedua, ketika kita bertaubat, apakah diterima atau tidak taubat kita? Nah, itu memang manusiawi, tapi prasangka itu harus dihilangkan. Harus. Ya. Karena Allah adalah Tawwabur Rahim. Penerima, banyak menerima tobat, dan Allah Rahim. Ya. Cuman yang penting mah bagi kita ini syarat-syarat tobatnya dipenuhi. Syarat-syarat tobatnya. Ya, diterima ataupun tidaknya itu adalah urusan Allah. Yang penting syarat-syarat tobatnya diterima. Demikian juga ibadah. Pertanyaannya kita, ibadah kita ini diterima atau tidak? Urusan diterima itu adalah urusan Allah. Akan tetapi yang paling penting bagi kita, haknya kita ini, kewajiban kita adalah melakukan ibadah dengan sebaik mungkin. Maka kita dianjurin pada sholat kan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Melakukan ibadah sebaik mungkin. Caranya bagaimana ibadah sebaik mungkin? Syariatnya. Cara wudunya mau sholat dengan baik, takbirnya dengan baik, niatnya dengan baik, Fatihahnya dengan baik. Itu saja semuanya kita jalani. Gitu. Sehingga ketika kita melakukan ibadah baik, yang baik, ada keyakinan, mengatakan di dalam hati, ibadah saya ibadah saya sudah bagus, mudah-mudahan diterima. Itu memang manusiawi kadang-kadang. Ini dosa saya banyak banget, ini diterima apakah agak tobat saya? Itu pantangan sebetulnya, Pak. Mengatakan demikian itu pantangan. Enggak boleh. Ketika kita bertobat, maka ya kita harus yakin bahwa tobat kita bakal diterima. Ya, ketika kita melaksanakan ibadah, nah urusan ibadah diterima ataupun tidak adalah urusan Allah, tapi kita mah menjalankan perintah Allah. Gitu. Dalam berdoa pantangan kita mengatakan doa sama doa, tapi nggak pernah
diijabah. Tapi kita harus yakin bahwa apa yang kita mohonkan, doa yang kita panjatkan, yakin bahwa semuanya bakal diijabah oleh Allah. Minimal doa kita sudah dapat pahala dengan berdoa. Diijabahnya itu pasti, kalaupun memang tidak di dunia, insya Allah diijabah di akhirat. Itu. Pak ya, mohon maaf. Ya, cukup nggak ya? Ya. Ya. Ada lagi ya? Barangkali. Ya. Ya. Doain saya ini lagi lagi nggak begitu sehat ini saya. Dari sudah hampir 1 bulan. Ya. Lambungnya lagi naik. Lambung sama tipes. Ya, lagi kurang baik. Ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat semuanya lah. Ya. Sudah bikin tua ini penyakit, bikin nonjol, bikin muncul-muncul nih penyakit. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapannya. Ya. Apa yang disampaikan, kekurangannya itu adalah kebodohan dari saya. Yang baiknya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat buat kita, maslahat buat kita, maslahat buat lingkungan kita semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana waliwalidina. Rabbana ighfir lana waliwalidina. Rabbana ighfir lana waliwalidina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.